adik-adik, kembali lagi di YouTube channel RSI dalam Dongeng Siput. Bertemu lagi dengan Kak Ria. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Perasaan senang, perasaan bahagia, perasaan itu yang kakak harapkan. Lihat kanan, lihat kiri, ayah dan bunda siap mendampingi. Semua bahagia, semua siap dengar cerita. Adik-adik, kali ini Kak Ria akan bercerita dari sebuah buku. Dari sebuah buku. Buku ini berjudul Bintang untuk Davi. Lihat anak laki-laki ini. Anak laki-laki ini adalah Davi. Buku ini adalah terbitan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam seri Aku Anak Jujur. Penulisnya adalah Sin Hadiah. Bagaimana ceritanya? Kita simak ya. Bintang untuk Davi, karya Sin Hadiah. Besok di sekolah Davi akan mengadakan ulangan harian. Apabila murid-murid di sekolah Davi mendapatkan nilai yang bagus, bahkan sempurna, akan mendapatkan bintang. Semakin nilainya bagus, maka akan mendapatkan bintang yang banyak. Sama seperti Davi, dia juga ingin mendapatkan bintang untuk diletakkan di papan bintang. Sehingga Davi pun memutuskan untuk belajar supaya mendapatkan nilai yang bagus. Setelah beberapa menit, Davi membuka-buka buku catatannya. Davi sudah merasa bosan. Davi pun merasa kesusahan untuk belajar. Akhirnya, Davi memikirkan ide bagaimana supaya Davi tidak merasa bosan. Kalau adik-adik di sini, untuk menghilangkan rasa bosan seperti apa? Coba bilang ayah dan bunda. Bilang ke Karya juga. Wah, bagus-bagus idenya untuk menghilangkan rasa bosan. Kalau Davi berpikir, dia akan bermain handphone. Kira-kira yang ada di sini yang dinamakan handphone yang mana ya? Apakah ini yang dinamakan handphone? Bukan, itu kertas. Ataukah ini yang dinamakan handphone? Bukan, itu pensil. Sebentar, Kak Ria memperhatikan dulu. Menurut Kak Ria, ini yang dinamakan handphone. Betul? Betul, itu adalah handphone. Davi pun mengambil handphone miliknya, kemudian dia mulai bermain games. Akhirnya, Davi pun tidak belajar.
bermain handphone, Davi pun merasa ketagihan. Dia tidak berhenti untuk bermain handphone. Dimulai dari jam 7 malam, lalu jam 8 malam, jam 9 malam, Davi masih bermain handphone. Ketika jam 10 malam, Davi melihat, wah, ternyata sudah larut malam. Ketika jam 10 malam, itu adalah waktu untuk tidur. Kalau adik-adik di rumah, tidurnya jam berapa, hayo? Apakah sama seperti Davi jam 10 malam? Atau jam 9 malam? Karena sudah menunjukkan jam 10 malam, Davi pun merasa ngantuk. Davi pun meletakkan handphonenya. Kemudian dia memutuskan untuk belajar kembali. Tapi adik-adik, ketika Davi membuka buku catatannya, Davi malah tertidur. Akhirnya Davi tidak belajar untuk ulangan besok. Ketika Davi sudah berada di kelas, ibu guru membagikan soal-soal ulangan harian. Davi karena tidak belajar merasa sangat gelisah. Lihat adik-adik, Davi merasa gelisah. Ketika Davi melihat soal-soalnya, Davi tidak bisa mengerjakan. Soal-soal ini terasa sulit bagi Davi. Tentu saja, itu adalah akibat karena semalam dia tidak belajar. Di sebelah Davi duduk temannya bernama Novi. Novi terlihat sangat lancar untuk mengerjakan soal-soal yang telah diberikan ibu guru. Novi menjawab soal-soalnya dengan mudah. Adik-adik ada yang tahu kenapa Davi merasa mudah untuk mengerjakan ujiannya atau mengerjakan ulangan harian ini? Ada yang tahu? Betul sekali. Karena semalam Novi belajar. Davi yang melihat Novi bisa mengerjakan ulangan, Davi memutuskan untuk diam-diam melihat atau menyontek jawaban dari Novi. Di akhir ulangan, ibu guru membagikan hasil nilai ulangan harian mereka. Novi dan Davi mendapatkan nilai 100. Wah, itu artinya Novi dan Davi mendapatkan bintang. Mendapatkan bintang. Dan bintangnya diletakkan di papan bintang. Tapi adik-adik lihat wajah dari si Davi. Davi terlihat sedih.
Davi terlihat sedih. Padahal Davi mendapatkan nilai 100 dan juga mendapatkan bintang. Kira-kira kenapa ya Davi merasa sedih? Keesokan harinya diadakan ulangan harian kembali. Tetapi Novi yang duduk di sebelah Davi, dia tidak masuk sekolah dikarenakan jatuh sakit. Davi kembali gelisah. Dia hari ini tidak bisa melihat atau menyontek jawaban dari Novi. Padahal semalam Davi tidak belajar kembali. Kira-kira Davi bisa mengerjakannya tidak ya? Kita lihat ya. Ketika nilai keluar, ibu guru membagikan kertas ulangannya. Davi mendapatkan nilai 45. Mendapat nilai 45. Itu membuktikan bahwa Davi tidak bisa mengerjakan ulangannya. Sehingga Davi tidak mendapatkan bintang. Teman Davi pun berkata kepada Davi, "Apakah Davi tidak mendapatkan bintang?" Jawabannya adalah tidak. Davi pun merenungi perbuatan dia yang telah dilakukan. Davi merenungi perbuatan ketika melihat atau menyontek jawaban dari Novi kemarin. Davi pun menyadari kesalahannya. Akhirnya Davi pun berjalan menghampiri ibu guru. Davi berkata kepada ibu guru, "Wahai ibu guru, maafkan Davi. Kemarin Davi melakukan kecurangan ketika mengerjakan ulangan harian. Davi tidak belajar, sehingga Davi melihat atau menyontek jawaban dari Novi. Maafkan Davi, ibu guru. Davi akan mengembalikan bintang-bintang ini kepada ibu guru karena Davi tidak berhak atas bintang-bintang ini." Ibu guru pun menjawab, "Wahai Davi, perbuatanmu memang tidak boleh ditiru oleh teman-temanmu. Baiklah, kamu tidak berhak atas bintang-bintang ini, tetapi ibu guru akan memindahkan bintang-bintang ini dari papan bintang ke papan kejujuran." Yang manakah papan bintang dan papan kejujuran itu? Ini dia. Jadi Bu Guru memindahkan dari papan bintang ke papan kejujuran. Wah, Bu Guru melakukan hal itu karena Davi sudah berani jujur. Teman-teman Davi pun memberikan tepuk tangan atas keberanian dan kejujuran dari Davi. Davi melihat di papan kejujuran terdapat bintang di nama Davi.
Davi merasa bangga karena telah berbuat jujur. Davi juga memutuskan dia tidak akan mengulangi perbuatannya kembali untuk menyontek atau melihat jawaban dari temannya ketika ulangan harian. Wah, inilah kisah dari Bintang untuk Davi. Bagaimana adik-adik? Di sini siapa yang mau menjadi seperti Davi? Menjadi anak jujur? Tunjuk tangannya. Karya juga mau seperti Davi, menjadi anak yang jujur. Adik-adik di rumah juga ya. Nah, untuk ayah dan bunda di rumah, bagaimana? Mudah bukan untuk mendongeng menggunakan strategi AVT? Bisa dicoba di rumah ya, ayah dan bunda. Apabila ayah dan bunda memiliki pertanyaan terkait bagaimana caranya mendongeng menggunakan strategi AVT, boleh loh ayah dan bunda untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya.